beberapa informasi terbaru dari beberapa wilayah di Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah masa dari Forum Betawi Rembuk menggelar aksi di depan kantor perwakilan PT Orang Tua Group Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat 14 Agustus 2026. Aksi tersebut merupakan buntut dari kontroversi tantangan menghafal Al-Quran berhadiah minuman keras yang muncul di booth Newport dalam Festival Musik The Sound Project di Eco Park Ancol, Jakarta Utara, Minggu 9 Agustus lalu. Dalam aksinya, massa FBR menuntut pertanggungjawaban sekaligus minta penjelasan dari pihak manajemen. Ketua Korwil FBR Jakarta Barat, Mudjamil Saleh, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk sikap terhadap penggunaan ayat Al-Quran dalam sebuah tantangan berhadiah miras. Menurutnya, FBR tidak ingin persoalan tersebut berhenti hanya pada permintaan maaf. Proses hukum terhadap pihak yang terlibat juga harus berjalan sesuai ketentuan. Mudjamil menyebut pihaknya telah mendapat informasi bahwa 4 orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut telah diamankan Polda Metro Jaya, yang mengapresiasi permintaan maaf dari pihak manajemen, namun tetap meminta proses hukum berjalan secara adil. Di tengah aksi tersebut, perwakilan PT Orang Tua Group turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya umat muslim. Direktur Newport, Handoko Sasongko, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang muncul setelah video tantangan tersebut beredar luas. Handoko menegaskan kejadian di Ancol bukan merupakan instruksi dari manajemen perusahaan. Ia juga memastikan perusahaan tersebut telah ditangani aparat penegak hukum. 5 orang tewas tertimbun tanah longsor di lereng Bukit Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Sementara 1 orang lainnya terluka. Longsor tersebut terjadi di kawasan tambang yang diduga merupakan pertambangan emas tanpa izin alias tambang ilegal pada Rabu 12 Agustus lalu sekitar pukul 17.30 WITA saat para korban beraktivitas di lokasi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Kepolisian Daerah Polda Gorontalo Kombes Pol Marupa Sagala Jumat 14 Agustus menyebut berdasarkan data awal ada 6 korban. Sesuai menerima laporan, polisi bersama warga setempat langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap para korban. Saat ini, jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Pahuwato menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dan memasang garis polisi. Polisi juga menghentikan sementara proses olah TKP karena masih terjadi longsor susulan di kawasan tersebut. Sagala menambahkan, hingga kini belum ada laporan masyarakat mengenai anggota keluarga yang hilang atau belum ditemukan saat kejadian tersebut. Ia menduga tidak ada korban lain yang tertimbun tanah longsor. Sagala juga menegaskan dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya terus melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tambang ilegal di Kabupaten Pahuwato. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadi Muljono menyebut rumah susun aparatur sipil negara ASN di IKN memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik dibanding hotel bintang 5. Pernyataan tersebut disampaikan Basuki di hadapan awak media yang meliput perayaan HUT RI ke-81 di IKN Kalimantan Timur, di mana para jurnalis turut diarahkan untuk bermalam di rusun tersebut. Ini awak media di rusun kan? Rusun itu lebih baik dari Swiss Hotel, menurut saya lebih fresh, ungkap Basuki dalam media briefing di kantor OIKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Jumat 14 Agustus. Basuki menjelaskan, fasilitas yang disediakan di rusun ASN dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal sebagai tempat tinggal jangka panjang. Setiap unit hunian dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 3 pendingin ruangan, mesin cuci, hingga utilitas air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dari keran. Jadi itu portable water, jadi bisa diminum air keran ya. Jadi air panas, dingin, AC, semua ada pungkasnya. Berdasarkan data OIKN, total terdapat 47 tower rusun ASN yang tengah dibangun di kawasan IKN hingga semester I Strip 2026. Sebanyak 43 tower diantaranya telah rampung dibangun. Sebagai perbandingan, fasilitas akomodasi lain di kawasan IKN seperti Swiss Hotel Nusantara dibangun menggunakan dana investasi dari Konsorsium Nusantara yang dikepalai oleh Aguan Sugianto Kusuma. Konsorsium tersebut beranggotakan 10 perusahaan besar nasional termasuk Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan,
Jarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alfamart. Kami baru saja mendapatkan informasi mengenai gempa bumi yang terjadi di NTT. Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh 15 Agustus 2026 pukul 5:58 WITA. Adapun gempa tersebut berlokasi 30 km dari timur laut Kabupaten Nagekeo dan pada kedalaman 15 km. Ternyata guncangan gempa turut dirasakan hingga ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Contohnya gempa dirasakan oleh warga di Baro, Sulawesi Selatan. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG Wijayanto memperingatkan adanya potensi tsunami di sejumlah wilayah seperti NTT, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dia mengatakan bahwa gelombang tsunami diperkirakan setinggi 0,5 sampai 3 meter. Ia mengungkapkan gelombang tsunami diperkirakan tiba di Manggarai NTT pada pukul 5:02 WIB atau 6:02 WITA. Lalu tsunami juga diperkirakan tiba di Ngada bagian utara di waktu yang sama. Selanjutnya gelombang tsunami diperkirakan tiba di NT pada pukul 6:05 WITA dan Flores pada pukul 6:15 WITA. Untuk Sulawesi Selatan, Jeneponto, gelombang tsunami diperkirakan tiba pukul 5:13 WIB. Selain ancaman siaga, BMKG mencatat wilayah yang termasuk status waspada dengan potensi tsunami kurang dari 0,5 meter. Di NTT, Flores Timur diperkirakan mengalami waktu tiba pada pukul 5:15 WIB. Sementara di NTB, waktu tiba terjadinya tsunami diperkirakan terjadi di Bima pukul 5:12 WIB dan Dompu pukul 5:19 WIB. Persoalan parkir berujung maut. Seorang warga tewas setelah ditusuk dalam cekcok di Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan. Dua pelaku R dan P berhasil ditangkap polisi pada Selasa 11 Agustus beberapa jam setelah kejadian. Pisau dan sejumlah pakaian berlumuran darah diamankan sebagai barang bukti. Sementara kedua pelaku dijerat pasal 458 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Berikut kronologi lengkapnya dikutip dari sripoko.com. Muara 2. Persoalan teguran terkait parkir mobil berujung maut di Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selatan, Sumatera Selatan. Seorang warga, yakni pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, bernama Ugarman Susanto, 56 tahun, meninggal dunia setelah ditusuk menggunakan pisau dalam peristiwa yang terjadi di Desa Pulau Beringin Utara Selasa 11 Agustus pagi. Polres Oku Selatan bergerak cepat melakukan pengejaran setelah mengantongi identitas dua orang yang diduga terlibat dalam penusukan tersebut. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial R dan P. Keduanya berhasil diamankan polisi pada hari yang sama. Kapolres Oku Selatan AKP PI Made Reddy Hartana melalui Kasat Reskrim AKP Aston L. Sinaga mengatakan setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan mengumpulkan barang bukti, polisi langsung melakukan pengejaran. Polisi menyebar dan menutup sejumlah akses keluar dari wilayah Kecamatan Pulau Beringin. Di tengah upaya pengejaran, petugas juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat agar para pelaku dapat menyerahkan diri dan situasi tetap kondusif, kata Aston ketika dihubungi Sripoko. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 16.30 atau kurang dari 9 jam setelah kejadian, pelaku R berhasil diamankan di rumah seorang tokoh masyarakat di Desa Pagar Agung, Kecamatan Pulau Beringin. Dalam pemeriksaan awal, R mengakui terlibat dalam aksi penusukan terhadap korban. Berdasarkan keterangannya, sebelum penusukan terjadi, pelaku P terlebih dahulu terlibat cekcok dengan korban.
Pelaku P kemudian diduga mencekik leher dan mendorong tubuh korban hingga terjatuh. Pada saat bersamaan, R mengambil pisau yang berada di pinggangnya dan menusukkannya ke arah dada kiri korban sebanyak 1 kali. Setelah kejadian, kedua pelaku meninggalkan lokasi dan melarikan diri. Polisi kemudian mengembangkan keterangan dari R untuk memburu keberadaan P. Hasilnya, sekitar pukul 19.30, P berhasil diamankan tanpa perlawanan di rumah keluarganya yang berada di Desa Pagar Agung. Aston menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan sementara, kasus tersebut bermula ketika korban ditegur R agar memindahkan mobil yang diparkir. Mobil tersebut dinilai mengganggu akses jalan sekaligus mengganggu jemuran kopi milik pelaku. Teguran tersebut kemudian berkembang menjadi perselisihan hingga terjadi cekcok. Situasi semakin memanas dan berujung pada aksi kekerasan yang menyebabkan korban meninggal. Dalam perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 helai kemeja putih lengan panjang milik korban yang berlumuran darah, 1 helai kaos dalam atau singlet berlumuran darah, 1 celana dasar warna biru dongker, 1 ikat pinggang kulit warna hitam, serta 1 bilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 45 cm. Pisau tersebut diduga digunakan untuk menusuk korban. Kedua pelaku kini telah diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Diberitakan sebelumnya, seorang pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pulau Beringin bernama Ugarman Susanto, 56 tahun, meninggal setelah ditusuk menggunakan sebilah pisau oleh pria berinisial R, 35 tahun. Peristiwa berdarah tersebut terjadi di Jalan Desa arah Masjid Suadat, Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, Selasa 11 Agustus lalu. Korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kiri. Nyawanya tidak tertolong setelah sempat mendapat penanganan medis di Puskesmas Pulau Beringin dan dinyatakan meninggal sekitar pukul 9.10 WIB. Kapolres Oku Selatan AKBP I. Made Reti Hartana didampingi Kasat Reskrim AKP Aston L. Sinaga mengatakan peristiwa tersebut bermula saat korban hendak menjalankan aktivitas rutinnya di kantor KUA sekitar pukul 8.30 WIB. Saat itu, korban memarkirkan mobilnya di depan rumah pelaku. Tidak lama berselang, pelaku mendatangi korban dan meminta kendaraan tersebut dipindahkan. Permintaan itu kemudian diikuti dengan cekcok antara korban dan pelaku. Korban kemudian memindahkan mobilnya ke lokasi lain yang tidak jauh dari tempat semula. Setelah itu, korban kembali ke kantor KUA untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun persoalan tersebut kembali memanas ketika korban keluar dari kantor bersama rekan kerjanya, Ahyanuddin, 56 tahun, untuk menjalankan aktivitas ke wilayah Kecamatan Sungai Are. Saat berada di area parkir, korban kembali didatangi pelaku, keduanya kembali terlibat cekcok. Dalam situasi tersebut, pelaku diduga mendorong tubuh korban hingga hampir terjatuh. Pelaku kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkannya 1 kali ke bagian dada kiri korban. Usai melakukan penusukan, pelaku langsung melarikan diri ke arah rumahnya. Sementara korban yang mengalami luka serius mendapat pertolongan dari Ahyanuddin dan warga sekitar. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Pulau Beringin dalam kondisi kritis. Namun, naas, sekitar pukul 9.10 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia. Lalu siapakah sosok Ugarman Susanto? Ya, duka mendalam menyelimuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan, Sumatera Selatan. Ugarman Susanto, sosok pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Urusan Agama Pulau Beringin, tewas mengenaskan setelah menjadi korban penusukan pada Selasa pagi sekitar pukul 9.10 WIB. Ungkapan duka cita mengalir luas atas kepergian almarhum, salah satunya dari pemerintah Kecamatan Buai Runjung beserta staf. Diketahui Ugarman Susanto merupakan mantan Kepala KUA Kecamatan Buai Runjung sebelum bertugas memimpin KUA Pulau Beringin. Ia juga menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Sungai Are. Akan hadir selanjutnya yaitu mengenai mapku di Minecraft ya, di hari ke-221 sampai 222. Kita akan bahas sedikit dan juga review dikit map ini ya. Ditunggu sesaat lagi usai jeda. Ini yang aku maksud guys, nantinya desanya di sini ya.
nanti kita bikin desa di sini guys ya. Cuman emang masih belum sepenuhnya akan dibuat secepatnya sih, agak belakangan banget sih. Si Ireng guys pokoknya.